Yo pro konco sing duweni manah merdika lan kegayutan sing dhuwur. Aja mung ngutamake kesenengan atimu dhewe, nanging utamakno kemampuanmu kanggo nusa lan bangsa. Bangkitlah, harumkeun bangsa urang. Pika hareupeun nagari urang aya di aranjeun. Ulah nepi ka anjeun nodai persatuan kalawan berseteru. Benten pamadegan nyaeta perkamis hal anu biasa. Tung pedang sarupa dangikon marsirang. Hamu sude akadongan rak mahita marsitio patangan marsiamenamenan asa saut sude nairohatta sangap hita saluhutna. Parahan amun itah hatusuh daha ije petak danum Indonesia. Itah tuh ije bangsa Indonesia. Tuntang itah ije hakutak kutak Indonesia. Amerga kita Tabak urang alani hita do Awi itah Indonesia. Bangun pemuda Indonesia. Dor! Hah? Kaget. Wah, ternyata suara kamu merdu sekali. Aku dengar sejak kemarin kamu bernyanyi lagu itu terus deh. Itu lagu apa sih? Lagu kemerdekaan Indonesia ya, Marsudi? Bukan, Rin. Lagu yang aku nyanyikan tadi itu judulnya Bangun Pemudi-Pemuda, yang biasa dinyanyikan pada bulan Oktober loh. Oh, tapi kenapa harus di bulan Oktober? Nah, kamu bisa tebak tidak, Rin? Coba kamu tebak kenapa. Bisa dong, tapi tunggu ya. Ternyata teman-teman yang ada di rumah sudah melihat kita sejak tadi. Kita sapa bersama-sama yuk, Marsudi. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Salam sehat. Bertemu lagi bersama kami, Marsudi dan Rini. Teman-teman, ada yang bisa bantu Rini tidak untuk menebak hari ini kita akan merayakan kegiatan apa ya? Tapi Rini mau coba tebak ah. Hari ini kita akan ada lomba makan kerupuk ya, Marsudi? Salah, Rin. Lomba makan kerupuk biasanya kita rayakan pada bulan Agustus. Coba sekarang kamu cek kalender. Karena hari ini adalah hari yang spesial loh. Oh iya, aku baru ingat. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tapi Sumpah Pemuda itu seperti apa sih, Marsudi? Nah, kalau penasaran dan ingin tahu seperti apa Sumpah Pemuda itu, yuk kita ikuti saja kegiatan hari ini bersama teman-teman di rumah juga. Karena akan ada banyak sekali keseruan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di sekolah kita tercinta. Ayo! Ibu Guru, lihat, itu Monas. Iya, itu Monas, Putri. Berarti kita sekarang sedang di pusat kota Jakarta ya, Bu? Iya, kita ada di pusat kota Jakarta.
Ibu, ayo kita ke Monas. Aku ingin lihat ada apa di sana. Iya, tapi tidak sekarang. Kalau sekarang kita mau ke Museum Sumpah Pemuda. Ya, di mana Bu museumnya? Apa ada di dekat sini? Iya, kira-kira 10 kilometer dari sini. Kalau begitu, kenapa kita turun di sini? Karena kita akan naik itu ke sana. Wah, seru, asik, hore. Tapi ngomong-ngomong, itu apa Bu? Itu taksi Tempo dulu. Ibu, museumnya kok seperti rumah? Iya, inilah Museum Sumpah Pemuda. Memang dulunya merupakan rumah tinggal. Kemudian menjadi kos-kosan pelajar-pelajar Stovia. Karena sering untuk berkumpul, maka rumah ini sering disebut Gedung IC. Stovia itu apa, Bu? Stovia adalah singkatan dari Skoltopleiding van Inlandse Artsen, yang artinya Sekolah Kedokteran bagi Pribumi. Kalau IC itu apa, Bu? Kalau IC singkatan dari Indonesia Clubhuis. Kalau kos-kosan apa, Bu? Kalau kos-kosan adalah tempat di mana pelajar atau mahasiswa tinggal sementara saat mereka sedang sekolah atau kuliah. Kalau itu apa, Bu? Ayo kita ke sana. Ini adalah ruangan pertumbuhan organisasi pemuda. Ruangan pertumbuhan organisasi pemuda itu apa, Bu? Ini adalah ruangan yang menggambarkan awal pertumbuhan organisasi pemuda. Kalian bisa lihat foto berbagai aktivitas dari pergerakan pemuda Perhimpunan Indonesia, Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Kaum Betawi, Yong Islami Tenbon, dan Kepanduan. Ayo kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Ini ruangan apa, Bu? Ini adalah ruang pamer koleksi foto yang berkaitan dengan kegiatan Kongres Pemuda pertama. Ada foto peserta kongres, foto kegiatan kongres pertama, foto Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan cuplikan pidato saat kongres pertama. Ibu, patungnya lucu banget. Aduh Putri, Ibu kira ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Di museum tidak boleh teriak-teriak atau lari-larian. Maaf Bu, Putri senang sekali lihat patung ini. Lucu. Itu adalah patung Bapak Wage Rudolf Supratman sedang memainkan biola. Pada saat kongres akan ditutup, beliau minta waktu untuk menyanyikan Indonesia dengan gesekan biolanya. Jadi di gedung ini pula lagu Indonesia diperdengarkan untuk pertama kali. Sekarang museum sudah lebih modern ya Bu? Iya, sekarang museum sudah berubah. Khususnya Museum Sumpah Pemuda ini. Udaranya dingin karena pakai AC dan sudah ada teknologi touchscreen untuk informasi koleksi pameran. Aku suka banget sama Pak Supratman. Teman-teman, apakah kalian tahu Kongres Pemuda dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 tempat. 1. Rapat pertama diselenggarakan Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenligenbon Waterloo Plain.
2. Rapat kedua 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. 3. Rapat ketiga di Gedung Indonesia Klebau. Lagu Indonesia Raya aslinya berjudul Indonesia saja tanpa raya. Baru pada tahun 1929 berubah menjadi Indonesia Raya. Sedangkan istilah mulia-mulia karena pada saat itu kita masih dijajah Belanda, jadi digunakan mulia-mulia. Istilah mulia-mulia pada saat itu adalah negara yang bebas, yang memiliki arti merdeka. Ibu, aku ingin naik sepeda. Tidak boleh, Putri. Itu barang pameran, bukan untuk dinaiki. Ini ruang apa, Bu? Kok bajunya hampir sama dengan yang aku dan Putri pakai? Ini namanya ruang pramuka. Putri hampir benar. Ruangan ini disebut ruang kepanduan. Masa kini, kepanduan dikenal sebagai pramuka. Putri, kamu sedang apa? Ini, Bu, aku ingin tahu mereka sedang membaca apa. Ibu, itu foto apa? Itu adalah foto pergerakan pemuda setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Ada foto kegiatan Komisi Besar Indonesia Muda dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Bu, iya Putri, berarti ini ruangan Indonesia Muda dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. 100 untuk Putri. Ini adalah ruangan idolanya Putri. Apa Putra tahu ruangan apa? Ini ruangan Bapak Wage Rudolf Supratman tahu. Putri hampir benar. Tetapi ruangan ini disebut Ruang Indonesia Raya. Maaf. Putra dan Putri, ini adalah ruangan terakhir di Museum Sumpah Pemuda. Ruangan ini disebut sebagai ruang perenungan. Kenapa disebut seperti itu? Ada yang tahu? Karena setelah kita berjalan dari ruangan pertama hingga ruangan ini, sekiranya kita dapat merenungkan bahwa nenek moyang kita telah menumpahkan darahnya dalam perjuangan merebut kemerdekaan bagi kita semua anak cucunya. Iya, Ibu. Ibu, Putri akan menjadi anak yang lebih baik lagi dari sekarang. Halo Putra, halo Putri. Tuh ada Bapak Agus. Ayo beri salam. Selamat siang, Pak Agus. Pak Agus. Apa kabarnya? Loh, Putri kenapa? Putri sedih mengenang perjuangan nenek moyang kita, Pak. Jangan bersedih, biarlah itu menjadi kenangan yang memperkuat kita di masa depan. Menjadi putra dan putri yang tangguh membesarkan bangsa Indonesia. Sekarang, putra dan putri hafal ikrar Sumpah Pemuda nggak? Kalau Putra? Hafal, Pak. Kalau Putri? Hafal, Pak. Mari kita berikrar bersama-sama. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami, putra dan putri Indonesia, junjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tak ingatkah kamu 28 Oktober masa itu? Di saat tiap jiwa berkorban, relung hati yang meraung tak tertahan. Cairan kepedihan senantiasa memberontak kejam. Di kelopak mata, tiap insan terpejam. Mereka berdiri hingga terbujur kaku. Perjuangan terasakan semakin buntu seiring melemahnya raga. Sumpahnya ada, namun pemudanya hilang. Bak matahari yang menenggelamkan marah dan kapal yang menuai karat. Hai para pemuda, apakah kau ingat akan rumahmu? Tanah air, bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit, bangkit, bangkit bersama. Jangan kamu tertidur. Bangun, bangun, bangunlah pemuda Indonesia. Biar kami kibarkan merah putih hingga ke ujung dunia. Kami siap berjuang, kami siap bangkit, kami siap tumbuh untuk Indonesia. Karena kita pemuda harapan bangsa.
Pemuda itu merupakan janji yang dibuat oleh para pemuda sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Lalu, tadi aku lihat ada teman-teman kita yang bernyanyi dan berpuisi juga. Aku sampai kagum melihat penampilan mereka. Iya dong, keren gak? Keren gak? Ya tentunya keren dong. Pastinya dong, karena teman-teman kita di SD Marsudi ini kan hebat-hebat. Oh iya Marsudi, ternyata di Jakarta ada Museum Sumpah Pemuda ya. Kalau pandemi sudah berakhir, kita ke sana yuk. Oh hei, siap Rini. Oh iya Marsudi, tadi kan kita sudah menyaksikan beberapa penampilan dari teman-teman kita. Kira-kira setelah ini ada penampilan apa lagi ya? Wah, ada penampilan yang sudah ditunggu-tunggu nih Rin. Mau tahu? Saatnya kita bersama-sama lihat ulasan Sumpah Pemuda dari salah satu teman kita dengan orang tuanya. Yuk, check it out. Bung, hari ini kan tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana menurutmu makna dari Sumpah Pemuda itu, Nak? Menurut saya, makna Sumpah Pemuda begitu mendalam. Begitu mendalam karena berisikan cita-cita. Berisikan cita-cita. Untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena kita harus saling kita harus jaga satu sama lain. Kita juga harus mencintai Indonesia. Seperti kita juga harus seperti kita memakai baju. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda Indonesia. Jadilah anak muda yang bermoral dan berkarakter. Yes. Mami, menurut Mami, Sumpah Pemuda itu apa? Menurut Mami, Sumpah Pemuda itu gerakan yang diadakan oleh para pemuda-pemudi Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berkumpul pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Dulu namanya Batavia, tapi kalau sekarang berubah jadi Jakarta. Gitu. Mereka berkumpul untuk membuat satu perjanjian untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ya, gitu. Oke, Mi, terima kasih atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Kemajuan suatu bangsa ada di genggaman para pemuda. Semangat untuk para pemuda Indonesia untuk Indonesia menjadi lebih baik. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana pengalaman Bapak tentang kegiatan Sumpah Pemuda sewaktu sekolah dulu? Dulu waktu Bapak sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda, Bapak ikut kegiatan lomba busana daerah, Rendra. Nah, dengan ikut lomba busana daerah, kita bisa menghargai keragaman budaya Indonesia. Kita harus bangga loh sama Indonesia. Terus Bapak juga ikut lomba baris berbaris pada saat Sumpah Pemuda. Di situ kita diajarkan berdisiplin sehingga membantu dalam bersekolah, sehingga kita bisa belajar dengan baik dan juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu dulu pengalaman Bapak pada saat Sumpah Pemuda, Rendra. Selamat Hari Sumpah Pemuda, Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman semua.
didukung dan diperjuangkan oleh para pahlawan. Apa arti pahlawan bagimu? Pahlawan menurut saya adalah orang yang pemberani dan rela berkorban untuk membela bangsa dan negara. Pahlawan juga berarti orang yang berani dan rela berkorban demi membela kebenaran serta bermanfaat bagi orang lain. Semua orang dapat menjadi pahlawan, salah satunya orang tua atau bapak dan ibu guru. Selamat Hari Sumpah Pemuda, Bapak dan Ibu orang tua murid, para guru dan teman-teman semua. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jenny adalah putri pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tuanya memiliki usaha tekstil. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Jenny dan Lisa pergi ke pusat perbelanjaan. Jen, kenapa kamu pilih sepatu itu? Itu kan sepatu buatan lokal. Menurut aku sepatu yang bermerek luar negeri lebih terlihat keren deh. Aku lebih suka sepatu yang buatan lokal. Kualitasnya tidak kalah jauh dengan sepatu luar negeri. Sepatu ini juga sudah diekspor ke luar negeri loh. Oh iya, memangnya kamu nggak malu memakai produk dalam negeri? Kamu kan punya banyak uang. Harusnya bisa beli sepatu yang lebih mahal dan lebih bermerek dong. Bukan masalah uangnya, Lisa. Jadi kenapa juga kita harus malu? Seharusnya kita itu bangga memakai atau menggunakan produk dalam negeri. Karena jika kita membeli produk buatan lokal, itu merupakan salah satu bentuk rasa nasionalisme terhadap negara kita sendiri. Beberapa jam kemudian, Jimin, kakak Jenny, sudah menunggu untuk menjemput Jenny dan Lisa pulang ke rumah. Sambil berjalan menuju tempat parkir mobil, Jenny dan Lisa masih saling beradu pendapat tentang produk lokal dan produk luar negeri. Sesampainya di tempat parkir dan sudah bertemu dengan kakak Jenny, Jimin,
Lisa menanyakan beberapa hal kepada Jenny. Emangnya apa manfaatnya kalau beli produk dalam negeri? Ada. Salah satunya apa ya? Aku lupa. Kak Jimin, bantu jawab dong. Nah, sebenarnya banyak manfaat kalau kita beli produk dalam negeri. Salah satunya yaitu bisa meningkatkan jumlah pendapatan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita beli produk hasil tangan pengrajin, maka uang yang kita belanjakan tidak keluar ke negara lain. Hal ini tentunya akan semakin memperkokoh fondasi perekonomian bangsa kita tercinta. Oh, begitu ya, Kak. Lalu, apa kita tidak boleh membeli produk luar negeri? Dan juga, untuk apa produk luar negeri dijual di negeri kita? Sesekali kita boleh membeli produk dari luar, asalkan tidak memamerkan atau menjadi pemuja secara berlebihan, sehingga terkesan membanggakan produk dari luar. Oh, iya juga ya. Sekarang aku juga sudah mulai paham. Iya, maka dari itu aku selalu memilih untuk membeli produk dalam negeri. Dan jangan lupa, kita harus mencintai produk dalam negeri juga. Oke, kalau begitu mulai sekarang aku mau mencoba untuk mencintai, membeli, dan menggunakan produk-produk dari negeriku sendiri. Nah, teman-teman, berdasarkan cerita di atas, kita bisa menunjukkan salah satu bentuk rasa nasionalisme terhadap negara kita sendiri dengan cara mencintai produk buatan lokal. Maka, menanamkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri haruslah kita miliki, bukan sekedar slogan semata. Jika ingin negara kita berdaulat dan beranjak menjadi negara yang maju, maka mulailah dari diri kita sendiri. Tanamkan kecintaan terhadap produk-produk asli Indonesia, singkirkan produk negara lain dari keranjang belanjaan kita. Berbanggalah ketika kita menggunakan produk dalam negeri, bukan sebaliknya. Mari kita tanamkan kecintaan terhadap produk dalam negeri sebagai wujud sikap bangga tanah air. Pemuda-pemudi Indonesia. Semangat pemuda bagi generasi milenial. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati para suster dan ibu kepala sekolah SD Marsudirini Bogor, Bapak Ibu guru wali kelas dan non-wali kelas beserta staf yang saya hormati, dan teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita semua bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda dalam keadaan sehat. Dalam suasana dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19, kita selaku pemuda harus tetap optimis menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah untayan pidato tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda tentang semangat pemuda bagi generasi milenial. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa bertepatan hari ini 93 tahun yang lalu, yakni 28 Oktober 1928, telah terjadi sebuah peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini begitu dahsyat sehingga mampu menggerakkan seluruh pemuda Indonesia untuk berseru. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda, merupakan bukti semangat menggelora yang mengalir dalam darah para pemuda untuk bersama-sama memperjuangkan persatuan dalam setiap keberagaman. Pada pemuda zaman sekarang itu bermimpi dan berharap agar kelak anak cucunya tidak hidup di dalam penjajahan. Pemuda merupakan generasi penerus yang bertanggung jawab atas kemajuan suatu bangsa. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang berfungsi sebagai tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Di era milenial, musuh kita bukanlah penjajah dari kolonial Belanda. Perjuangan kita bukan lagi merebut kemerdekaan Indonesia, melainkan musuh kita saat ini berasal dari diri kita sendiri. Tidak terlihat secara nyata. Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, maka semakin besar pula tantangan bagi pemuda milenial untuk merawat semangat Sumpah Pemuda. Pemuda zaman dahulu sibuk dengan senjata-senjatanya. Namun pemuda zaman sekarang sibuk dengan gadget dan sosial medianya. Generasi milenial yang sangat erat dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu, mulai sekarang berjanjilah bahwa kita sebagai generasi muda Indonesia siap bangkit bersatu untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Atur waktu antara bermain dan belajar, serta buang rasa malas yang masih melekat dalam diri kalian. Melainkan bersemangatlah, teman-temanku sekalian. Apakah yang kita bisa warisi dari semangat Sumpah Pemuda? Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata bahwa apa yang bisa kita warisi dari semangat Sumpah Pemuda adalah bukan dari debunya, melainkan dari apinya. Karena jika kita mewarisi debunya, kita akan tenang, kita akan senang dengan keadaan sekarang ini. Tapi, apakah itu semua cukup? Yang perlu kita warisi adalah semangat dari Sumpah Pemuda tersebut. Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu. Lahirkanlah tekadmu, ide-idemu, dan cita-citamu. Jangan tanyakan apa yang diberikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negerimu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Terima kasih. Pom 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 pom. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan majumu singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja
hai putra negeri, bertingkah laku harus, hai putra negeri. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggumu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Siapkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita pelajar Pancasila, agar bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Wow, keren banget ya penampilan dari Bapak dan Ibu guru kita, Marsudi. Bener. Oh iya Rin, gak terasa ya kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya udah deh, kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya ya. Ayo kita sapa dan beri salam dulu kepada teman-teman di rumah. Teman-teman, selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Yuk jadi generasi muda yang selalu bangga pada negeri kita sendiri, Indonesia tercinta, Indonesia yang kaya alamnya, Indonesia yang beraneka budayanya, Indonesia yang selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsanya. Salam sehat dan sampai jumpa. Bye-bye.